Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan hal terpenting di reksadana bagi pemula, dan saya akan coba jelaskan cara membandingkan kinerja suatu produk reksadana. Di sini saya menggunakan aplikasi Bibit untuk membandingkan kinerja suatu produk reksadana. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu tutorial cara membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Jadi reksadana itu simpelnya seperti ini. Jadi saya dan kalian semua, atau kita bisa sebut investor, itu kita mengumpulkan uang. Kemudian uang tersebut kita serahkan ke suatu perusahaan atau yang biasa disebut manajer investasi. Jadi kita mengumpulkan uang dan kita titipkan ke manajer investasi. Jadi dari manajer investasi ini dia akan mengelola dana kita. Dia akan menempatkan ke berbagai instrumen investasi, bisa ke deposito untuk produk reksadana pasar uang, bisa juga ke obligasi untuk jenis reksadana pendapatan tetap, dan bisa ke saham untuk jenis reksadana saham, dan juga bisa ke deposito, obligasi, dan saham untuk reksadana campuran. Jadi simpelnya seperti itu. Kita mengumpulkan uang tersebut kita titipkan ke manajer investasi. Dia yang mengelolanya, dia yang menempatkan dana kita ke instrumen investasi. Kemudian keuntungannya akan dibagi dua, bisa ke kita, dan kita atau manajer investasi juga mendapatkan keuntungan dari yang namanya manajemen fee. Jadi ketika kita berinvestasi di reksadana, kita akan memilih yang pertama itu manajer investasi. Jadi misal kita memilih Manulife Investment Management, atau misal di Sukor Asset Management. Tentunya masih banyak lainnya, saya akan contohkan di dua manajer investasi ini. Jadi setiap manajer investasi memiliki produknya masing-masing. Tentunya banyak sekali produknya. Saya akan coba tampilkan masing-masing 3 untuk setiap manajer investasi. Jadi di manajer investasi Manulife itu punya produk Manulife Dana Kas Syariah. Ini tentunya produk reksadana pasar uang. Dan juga Manulife USD Fixed Income, ini untuk reksadana pendapatan tetap. Dan Manulife Dana Saham Kelas A, ini untuk reksadana saham. Kemudian untuk manajer investasi Sukor Asset Management, yang pertama yaitu Sukor Invest Money Market Fund. Ini tentunya untuk produk atau jenis reksadana pasar uang. Dan Sukor Bond Fund untuk produk reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Dan Sukor Invest Maxi Fund untuk produk reksadana saham. Jadi untuk pemula yang perlu kita perhatikan yaitu manajer investasinya. Jadi kan kita menitipkan uang ke manajer investasi. Jadi kita harus memilih manajer investasi yang terbaik untuk kita titipkan uang kita. Jadi misal salah satu caranya yaitu dengan mengecek dana kelolaan. Jadi si manajer investasi ini sudah mengelola uang sebanyak berapa, kita bisa ceknya. Kalau misal di Manulife Investment Management, per hari ini dia mengelola dana 34,4 triliun. Ini sangat banyak sekali. Jadi seperti itu, kita harus cek di dana kelolaan terlebih dahulu. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu kinerja dari produk reksadananya. Jadi bagaimana kinerja dari Manulife Dana Kas Syariah, Manulife USD Fixed Income, dan Manulife Dana Saham Kelas A. Kita bisa ceknya salah satunya di aplikasi Bibit. Saya akan tampilkan cara membandingkan kinerja produk reksadana. Adalah aplikasi Bibit. Di sini kita bisa bandingkan kinerja produk reksadana. Kita bisa langsung scroll ke bawah, kemudian di
pilih reksadana sendiri. Saya akan coba di yang pasar uang. Kemudian kita pilih bebas. Saya akan coba di Sukor Invest Money Market Fund. Kita klik. Kemudian kita tekan di bagian ini, bandingkan reksadana. Saya akan coba terlebih dahulu bandingkan dengan jenis-jenis reksadana. Jadi ini reksadana pasar uang. Saya akan coba bandingkan di reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi terlebih dahulu. Kita akan pilih. Saya akan pilih misal di Sukor Invest Bond Fund. Terus kemudian saya juga akan bandingkan di produk reksadana saham. Kita klik di pilih reksadana, pilih yang saham, dan saya akan pilih Sukor Invest Maxi Fund. Kita scroll, seperti ini. Kita bisa lihat terlebih dahulu grafiknya. Untuk yang warna biru itu reksadana pasar uang, warna hijau reksadana pendapatan tetap, dan warna ungu reksadana saham. Ini adalah kinerja 1 tahun terakhir. Bisa dilihat yang paling menguntungkan itu reksadana pendapatan tetap, dan yang nomor 2 reksadana pasar uang, dan yang paling rugi di reksadana saham karena saat ini terjadi pandemi, jadi nilai saham-saham otomatis turun. Ini untuk kinerja 1 tahun terakhir. Jadi saya akan coba misal di 3 tahun terakhir. Nah, seperti ini masih menguntungkan reksadana pendapatan tetap. Tapi bisa dilihat di grafik ini, jadi sebelum terjadi pandemi, keuntungan di reksadana saham itu lebih menguntungkan dari reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang. Tapi ketika terjadi pandemi, grafiknya langsung turun sangat drastis. Jadi itu adalah resikonya ketika kita berinvestasi di reksadana saham. Misal kita 5 tahun terakhir, tapi untuk jangka panjang tentunya masih menguntungkan di reksadana saham. Kita bisa lihat grafiknya, bandingkan dengan 3 tahun yang lalu dan juga 1 tahun yang lalu. Seperti itu. Terus kemudian saya akan coba bandingkan di produk reksadana saham. Kita klik di sini, kita pilih reksadana saham. Terus kemudian kita akan coba di Sukor Invest Equity Fund. Kita akan bandingkan dengan benchmark. Di sini saya akan pilih IHSG. Jadi untuk keuntungan reksadana saham kita bandingkannya dengan IHSG. Seperti itu. Kalau lebih menguntungkan reksadana saham, itu adalah tentunya pilihan kita. Jadi kita cari produk reksadana saham yang bisa mengalahkan IHSG. Saya akan coba lainnya. Misal BNP Paribas Pesona. Kita klik di sini. Ini adalah kinerjanya mirip-mirip. Jadi untuk 1 tahun terakhir seperti ini, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Nah, bisa. Ini adalah salah satu untuk membandingkan kinerja suatu produk reksadana. Jadi bisa dilihat yang warna biru itu adalah produk Sukor Invest Equity Fund, yang warna hijau itu dari IHSG, dan warna ungu dari BNP Paribas Pesona. Jadi untuk membeli reksadana yang menguntungkan, kita cari yang mengalahkan IHSG. Di sini sangat terlihat produk Sukor Invest Equity Fund mengalahkan IHSG untuk 5 tahun terakhir seperti ini, sangat jauh sekali. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memilih produk reksadana saham. Tetapi yang menjadi catatan, ini adalah kinerja di masa lalu. Jadi di masa lalu Sukor Invest Equity Fund ini bisa mengalahkan IHSG. Tetapi untuk di masa depan kita tidak mengetahui kinerjanya seperti apa. Jadi berdasarkan data historical,
Sukor Invest Equity Fund ini sangat menguntungkan, seperti itu. Bisa dilihat di total return 5 tahun terakhir itu 73%. Jadi misal kita berinvestasi 10 juta, kita mendapatkan setelah 5 tahun 17 juta, seperti itu. Gampangannya seperti itu. Jadi seperti itu untuk membandingkan produk reksadana di aplikasi Bibit.